Assalamualaikum Sobat UFC. Video pertama di channel ini langsung akan membahas Double Champions Islam Makhachev yang mendapatkan title juara kelas welter di UFC 322. Secara keseluruhan ya, review dari 322 ini, UFC 322, ketika gue lihat cards-nya ataupun susunan pertandingannya, pertarungan yang di sana sangat luar biasa. Ada banyak pertarungan yang menurut gue menarik. Bahkan dari preliminary card-nya ada Erin Blanchfield menghadapi Tracy Cortez, lalu ada juga Bonnie Cole ya yang bertanding di sana. Dan tentu saja main cards-nya luar biasa. Ada Benoit Saint-Denis, Beneil Dariush, yang ketika ukur timbang berat badan ternyata Beneil Dariush ini tidak bisa memenuhi syarat sehingga harus catch weight. Lalu ada juga Carlos Prates menghadapi Leon Edwards, lalu Sean Brady yang digadang-gadang akan menjadi salah satu penantang juara di kelas welter menghadapi Michael Morales yang belum pernah terkalahkan, dan tentu saja Valentina Shevchenko menghadapi Zhang Weili. Dan pertandingan utama, partai utamanya Islam Makhachev menghadapi JDM, Jack Della Maddalena. Ada banyak kejutan menurut gue, terutama di main cards ya. Bagaimana misalnya Benoit Saint-Denis secara cepat meng-KO Beneil Dariush. Ya, Beneil Dariush menurut gue ini seperti kayak di persimpangan lagi. Dia sempat mengalami periode negatif ya, artinya kekalahan demi kekalahan. Sebelum di pertarungan terakhir, sebelum menghadapi Benoit Saint-Denis, menghadapi Renato Manny Moicano, dia menang dengan poin di sana. Benoit Saint-Denis pun juga demikian. Ini merupakan statement bahwa ya dia masih bisa bersaing lagi, dan gestur juga setelah dia meng-KO Beneil Dariush dengan cepat di ronde pertama, 16 detik, luar biasa. Dia langsung menuju ke pinggangnya ya, dia ingin mendapatkan title shot atau kesempatan untuk bertarung memperebutkan gelar di sana. Dan tidak kalah mengejutkan yaitu bagaimana Michael Morales dan juga Carlos Prates meng-KO Leon Edwards, mantan juara welterweight ini. Hanya diberi kesempatan sampai dengan ronde kedua. Ronde kedua pun juga tidak selesai karena di KO oleh Carlos Prates. Pertarungan yang menurut gue juga menarik. Bagaimana Carlos Prates yang memang memiliki keunggulan sebagai seorang striker menurut gue, tapi juga gue juga melihat di situ Leon Edwards seperti kayak kehilangan akal bagaimana harus bisa menghadapi Carlos Prates. Ada beberapa adegan di pertarungan tersebut, intinya Leon Edwards berusaha, tapi gue menilai mungkin ya sudah mengalami penurunan nih. Leon Edwards, mantan juara kelas welter yang sempat mengejutkan dunia dengan meng-KO Kamaru Usman. Michael Morales pun juga demikian, berbekal rekor tidak pernah terkalahkan, berhasil mengkanvaskan Sean Brady bahkan di ronde pertama. Mungkin menurut gue ada kecerobohan dari Sean Brady di sana. Sean Brady seorang striker, seorang yang menurut gue eksplosif ya, dan memiliki rekor yang sebenarnya cukup bagus. Dia hanya sempat kalah ketika menghadapi petarung yang akhirnya menjadi juara di kelas di kelas welter, yaitu adalah yaitu Belal Muhammad ya. Dia kalah melalui TKO di Abu Dhabi. Tapi setelahnya ya dia berhasil meraih 3 kemenangan secara beruntun, termasuk juga menghadapi Leon Edwards ya di London. Dia submit dengan submission, sehingga sebenarnya dia memiliki modal besar menghadapi Michael Morales, petarung muda 26 tahun yang juga memiliki rekor fantastis, tidak pernah kalah. 2 pertandingan sebelum menghadapi Sean Brady, dia menghadapi petarung senior Gilbert Burns dan juga Neil Magny, dan bisa diselesaikan masing-masing dengan TKO. Dan ini juga seperti
statement gitu ya, bahwa ya Michael Morales ini dia siap untuk panggung yang lebih tinggi lagi di kelas welter. Apakah langsung mendapatkan title shots? Gua pikir tidak seperti itu, tapi paling tidak ini merupakan sebuah statement. Lalu Valentina Shevchenko, Zhang Weili yang naik kelas, ternyata banyak analisa dan gue juga sepakat ya, mungkin dari ukuran fisik, karena ternyata Zhang Weili tidak sebesar yang diharapkan ketika dia naik kelas. Valentina Shevchenko terlihat lebih masif dari sisi ukuran dan mampu mendominasi. Kalau dilihat juga bagaimana skor ya, 54-5, 54-5 dan juga 54-5 ini benar-benar total dominasi dari seorang Valentina Shevchenko. Pertanyaan selanjutnya bagi Valentina Shevchenko adalah apa yang akan dia akan lakukan setelah ini. Dia sudah berusia 37 tahun. Dia menurut gue raihannya luar biasa ya, dengan mengalahkan Zhang Weili, salah satu sebenarnya petarung wanita dengan peringkat yang juga cukup tinggi. Tapi kalau melihat rekor-rekor sebelumnya juga dari Valentina Shevchenko, yang dia sempat kalah menghadapi Alexa Grasso, tapi dengan cepat dia bisa merebutnya kembali. Lalu dia juga menghentikan petarung yang juga sedang naik daun, Mano Fioro ya, dari Prancis, dengan menurut gue dengan dominasi di sana, menunjukkan pengalaman yang sangat-sangat dimanfaatkan. Menarik apa yang akan dilakukan oleh Valentina Shevchenko. Jadi main card menurut gue ini sebenarnya dari penjadwalannya ataupun susunannya ini sangat menarik, tapi bagaimana pertarungan yang terjadi, walaupun ya cepat-cepat semua ya, 3 pertandingan, ronde pertama, ronde kedua dan juga ronde pertama, tapi ini tentu saja bagi fans sangat menghibur. Dan tentu saja partai utama Islam Makhachev menghadapi Jack Della Maddalena, gue menilai selain keunggulan teknis, di situ juga ada faktor strategi yang bermain. Bagaimana ketika menghadapi Belal Muhammad, Jack Della Maddalena ini terlihat sangat kokoh. Belal berusaha untuk beradu tinju ya di sana. Tapi juga ada beberapa takedown yang ingin dilakukan, namun berhasil diatasi oleh Jack Della Maddalena, sehingga dia terlihat menurut gue sangat superior ketika menghadapi Belal Muhammad. Akhirnya dia juga bisa menang angka menurut gue juga dengan cukup telak. Dan bagaimana Belal Muhammad pun terakhir setelah pertarungan tersebut, lihat memang babak belur ya. Nah, menghadapi Islam Makhachev, gue menilai Islam belajar dari apa yang terjadi dengan Belal Muhammad. Dia tampil hati-hati, dia berusaha untuk tidak masuk ke dalam jangkauan dari Jack Della Maddalena. Di samping dia menurut gue juga memainkan strategi yang bagus ya, dengan menyerang kaki dari Jack Della Maddalena bahkan dari awal-awal ronde pertama. Dia jaga jarak, dia fokus ke kaki, dan dia tidak terlalu banyak adu boxing dengan Jack Della Maddalena. Dengan timing yang pas juga dia masuk untuk men-take down Jack Della Maddalena, dan tentu saja dengan kemampuan teknis seorang Islam Makhachev ya ketika melakukan takedown. Ini juga menurut gue menjadi pembeda yang sangat tebal antara Belal Muhammad dan juga Islam Makhachev. Bagaimana strategi yang pas, dia tidak ingin terlalu adu boxing, itu salah satu penegasan juga ya. Di samping gue lihat betul ketika masuk ronde ke-3 utamanya, bagaimana kaki dari Jack Della Maddalena ini sudah sangat terluka, membuat tidak lagi nyaman dengan kuda-kudanya. Dan ini dimanfaatkan betul oleh Islam Makhachev. Jadi ada juga pengalaman, ada teknis, ada strategi yang menurut gue juga sempurna dilakukan oleh Islam Makhachev, yang akhirnya mampu menjadi double champions di UFC 322. Ini tentu saja merupakan hal yang diimpi-impikan oleh Islam Makhachev dan juga timnya ya, American Kickboxing, AKA, di mana di AKA sendiri, American Kickboxing Academy ini, dengan coach utamanya Javier Mendez, lalu di kubu Islam Makhachev tentu saja ada juga Habib Nurmagomedov ya. Dari AKA sendiri ini merupakan petarung kedua setelah Daniel Cormier yang bisa mendapatkan double champ. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
siapa yang akan dihadapi oleh Islam Makhachev. Menurut gue ini juga menarik didiskusikan karena gue berpikir dengan naik kelasnya atau pindah kelasnya Islam Makhachev ke welterweight, saat ini kelas welter terasa lebih hidup lagi. Dengan ya dia menjadi juara, lalu juga kualitas-kualitas yang ada Shafkat, ada Belal juga, ada Ian Gary, ada Morales, ada Carlos Prates, ada banyak menurut gue nama-nama yang termasuk juga Kamaru Usman ya, mantan juara di sana, yang menurut gue sangat mungkin bisa menjadi penantang selanjutnya bagi Islam Makhachev. Termasuk juga mungkin yang saat ini menjadi juara di kelas lightweight, Ilia Topuria. Ini akan gue bahas di video selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu review UFC U22. Bagaimana sobat UFC? Ada pendapat lain, ada komentar lain, seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ikutin terus channel Sobat UFC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.